Kita memiliki sebuah mitzvah. Sebuah mitzvah seperti menjaga Syabat, seperti mitzvah makan makanan kosher, seperti mitzvah kesucian keluarga, seperti mitzvah belajar Torah. Mitzvah Sukkot berlangsung seminggu, mengajak kita berbahagia dan bersyukur. Disuka saya Hashem, ini yang terbaik meski terkecil. Keindahan dan kedamaiannya luar biasa. Suasananya membuat saya merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Bukan karena dihias, malah sedikit karena ukuran kecil. Tapi lebih karena lingkungan, kedusha, dan nesyamah di sini. Kami bisa belajar, tidur, dan menikmati diri dengan tenang. Lihat batu-batu Yerusalem bersejarah di belakang saya. Tempat ini sungguh istimewa dan salah satu yang paling... Hal-hal menakjubkan menurut pendapat saya tentang Yerusalem adalah bahwa semuanya terbuat dari batu Yerusalem. Ini adalah kota yang sangat indah dan mudah untuk merasa bahagia. Tetapi hidup tidak selalu mudah. Setiba di sini, kami mendengar seorang istri Avraham yang kami kenal, berusia 36 tahun dan ibu 6 anak, meninggal beberapa hari setelah didiagnosis penyakit serius. Kami terkejut atas tragedi ini. Seseorang lain yang kami kenal juga sedang menghadapi masalah keluarga berat. Hidup memang penuh cobaan. Hanya karena itu suci dan indah, tidak berarti bahwa hidup itu mudah. Jadi hal pertama yang perlu kita ketahui adalah kebahagiaan tidak berarti bahwa hidup itu mudah. Itu tidak berarti bahwa segala sesuatu berjalan lancar dan Anda hidup di dunia di mana segala sesuatu berjalan dengan baik. Itu bukan kebahagiaan, itu delusi. Itu adalah sesuatu yang tidak ada karena masalah adalah bagian dari kehidupan. Namun demikian, semua orang mengetahuinya dan semua orang tahu bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan. Dan semua orang berusaha lari dari masalah mereka. Semua orang mencoba menangani masalah dengan cara yang berbeda. Tetapi Torah mengajarkan bahwa sesungguhnya ada masalah dalam masyarakat yang sebagian besar tidak mengetahui Torah. Bahkan di dalam komunitas From. Sampai pada titik di mana orang-orang bisa belajar Torah dengan tekun, bisa melakukan mitzvot dengan penuh dedikasi, bisa melayani Hashem setiap hari dengan kemampuan terbaik mereka. Tetapi lebih atau kurang merasa sengsara. Lebih atau kurang tidak tahu bagaimana menikmati apapun selain kegembiraan sesaat yang cepat berlalu. Mengapa banyak orang tidak bahagia? Ada dua kelompok. Pertama, mereka tanpa Torah yang membutuhkan perubahan total untuk menyadari Torah sebagai sumber kehidupan sejati. Kelompok kedua sudah mengenal Torah tapi masih kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua kelompok ini menghadapi tantangan unik dalam upaya mencapai kebahagiaan melalui ajaran dan kebijaksanaan Torah. Mereka dahulu meninggalkan penyembahan berhala, kefasikan dan kegilaan untuk meraih kebahagiaan. Di sisi lain ada orang religius yang dengan tekun mengikuti Torah, menjalankan mitzvot dengan sungguh-sungguh dan melayani Hashem setiap hari tanpa lelah. Mereka memiliki lulav saat Sukkot, menggoyangkannya dengan penuh khidmat bersama etrog dan arba minim. Dan semuanya berjalan baik dalam kehidupan spiritual mereka. Mereka tampak bahagia, tapi sebenarnya merasa sengsara di dalam hati. Mengapa orang-orang begitu menderita? Ada buku kuno yang harus dipelajari berulang kali, mungkin hingga 1000 kali, untuk benar-benar memahami makna mendalam dari setiap katanya. Buku ini telah dibahas dan mengungkap rahasia kebahagiaan sejati yang sering luput dari kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk benar-benar memahami kedalaman setiap kata yang telah ditulis di sini. Dan buku ini telah dibahas, berbagai aspek telah dibahas oleh guru-guru. Sebagian besar tentang bitachon, keyakinan pada Hashem, karena bagian terkenal kitab ini adalah Sya'ar HaBitachon. Namun, bagian lain kurang mendapat perhatian. Padahal, setiap bagian memiliki kebijaksanaan mendalam yang dapat memberi panduan berharga dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya telah menyebutkan syaar pertama beberapa kali, yaitu kesatuan Tuhan.
Bagian pertama dari buku ini akan mengajarkan siapapun yang memiliki pemikiran sesat tentang banyak dewa, tidak memiliki Tuhan, ateisme, segala jenis penyembahan berhala, dan semua jenis masalah kepercayaan dasar yang fundamental dari Yudaisme dan Torah. Itu sudah dibahas di bagian pertama. Namun, bagian kedua mencakup dunia yang sama sekali berbeda. Dan di awalnya, dalam buku ini disebut Tshuvot HaLevavot. Tshuvot HaLevavot dalam bahasa Inggris disebut Duties of the Heart. Sekarang, di bagian kedua, Rabbeinu baca memberitahu kita mengapa orang-orang begitu tidak bahagia, mengapa orang-orang begitu tidak bahagia, dan sebenarnya semua itu dimulai dengan fakta bahwa mereka tidak tahu bagaimana bersyukur kepada Sang Pencipta yang menciptakan mereka. Seseorang yang tidak tahu bagaimana bersyukur kepada Sang Pencipta yang menciptakan mereka berarti bahwa mereka tidak mengakui bahwa Sang Pencipta bahkan memberikan mereka apapun sejak awal. Dalam hubungan nanti jika ada seseorang memberikan segalanya kepada Anda, waktu, uang, tubuh dan semua yang mereka miliki, namun Anda hanya membalas dengan ucapan terima kasih sederhana, mereka akan menyadari bahwa Anda tidak benar-benar mencintai mereka. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tapi tindakan Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nikmati hal-hal yang mereka berikan kepadamu, tetapi kamu sebenarnya tidak mencintai mereka. Karena siapapun yang Anda investasikan, biasanya akan membalas. Tidak harus dengan memberikan hal yang sama, tetapi cukup dengan memberikan sebagian dari diri mereka kembali. Jadi ketika seseorang tidak tahu bagaimana mengakui bentuk rasa syukur apapun, tidak tahu bagaimana mengekspresikan bentuk rasa syukur apapun, itu adalah orang yang sayangnya sangat-sangat terpisah dari siapapun yang memberikan mereka apapun. Dan sayangnya, kebanyakan orang, entah sadar atau tidak, termasuk dalam kategori ini. Mereka mendapatkan segalanya dari Hakadosh dan Hashem, tapi tidak bersyukur. Kurangnya rasa syukur ini menjadi akar ketidakbahagiaan yang mendalam. Mengapa orang begitu tidak bersyukur? Tshuvot HaLevavot dalam kebijaksanaannya menjelaskan dengan penuh wawasan. Rahmat Tuhan bersifat universal seperti dalam Mazmur 149, Hashem baik kepada semua. Namun kebanyakan orang buta akan kebesarannya. Ada 3 alasan mengapa orang gagal memahami rahmat Tuhan. Pertama, ketidakmampuan mengenali dan menghargai kebaikan yang diterima. Banyak orang tidak bisa melihat atau mengakui berkat yang ada dalam hidup mereka, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Adalah sejauh mana orang-orang terlibat dalam urusan duniawi dan menginginkan kesenangan duniawi yang tak terjangkau. Dan dalam banyak kata, ia menjelaskan dan memperluas poin ini, tetapi demi waktu, kita akan merangkumkannya untuk Anda. Seseorang menjadi begitu terikat pada apapun yang mereka inginkan, bahwa sepenuhnya berlepaskan diri dari apapun yang telah mereka capai. Dia mengatakan seberapapun banyak berkat yang dimiliki, seperti kesehatan prima, uang untuk makan, tempat tinggal nyaman, keluarga yang menyayangi, mobil untuk bepergian, pekerjaan mapan, atau apapun yang membuat mereka bersyukur dalam hidup, tetap saja ada yang kurang dalam diri mereka. Berkat uang atau rumah yang mereka miliki tidak penting. Berkat yang ada tampak sedikit bagi mereka. Hadiah indah dari Hakadosh seperti tak berarti karena mereka kehilangan sesuatu yang dicari. Mereka terus mencari tanpa henti, namun tak pernah puas dengan pencapaian. Kebahagiaan sejati seolah selalu di luar jangkauan, meski telah memiliki banyak hal. Jadi dia kesal karena tidak memiliki sejumlah uang tertentu, melupakan fakta bahwa dia memiliki istri dan anak-anak yang jauh lebih berharga daripada uang yang dia inginkan, rumah yang sebenarnya layak huni, dan tubuh dengan organ yang berfungsi.
Biaya penggantian organ jauh lebih mahal dari yang diinginkan. Meski menginginkan jutaan dolar, jika harus mengganti organ vital, dia tetap miskin. Steve Jobs dengan miliaran dolar pun tak mampu membeli hati baru. Berapapun uang yang dimiliki, mengganti organ vital mustahil. Ini menunjukkan betapa berharganya kesehatan dan pentingnya menjaga organ tubuh kita. Kekayaan material tidak dapat menggantikan nilai kesehatan yang tak ternilai harganya. Mereka sering mengabaikan kesehatan, fungsi tubuh, uang, dan hubungan dengan orang tercinta. Mereka lupa menghargai hal-hal sederhana namun penting dalam hidup. Mereka mengabaikan hal-hal penting yang dimiliki. Mereka lupa bahwa mereka sehat, gigi berfungsi, bisa ke kamar mandi tanpa masalah, punya uang di saku untuk membeli makanan dan membayar tagihan, serta dapat menelepon orang yang dicintai. Mereka tidak menghargai kemampuan dasar dan kenyamanan hidup yang sebenarnya sangat berharga. Mereka dapat bepergian dengan mobil atau bus, dan bagaimanapun cara mereka hidup di dunia, mereka sepenuhnya abaikan semua itu. Mengapa? Karena mereka kehilangan satu hal, gelar kerja, hubungan, uang, atau gadget. Hal terkecil atau tidak masuk akal pun bisa membuat depresi. Tapi mereka lupa. Kehilangan satu hal bukan berarti kehilangan segalanya. Mereka terlalu fokus pada apa yang hilang dan mengabaikan banyak hal baik yang masih mereka miliki dalam hidup. Mereka menginginkan kepemilikan material dan merasa tertekan. Dunia berakhir. Saya tidak bisa memiliki ini, keluh mereka, mengabaikan banyak hal berharga yang sudah dimiliki. Menyedihkan karena Anda tak bisa membantu. Mereka terjebak dalam siklus keinginan tanpa akhir, mengejar yang baru tanpa menghargai yang ada. Pola pikir ini membuat mereka sulit puas, padahal sebenarnya mereka sudah memiliki banyak hal bernilai. Masalah mereka bukan kekurangan satu hal, tapi ketidaksadaran bahwa kecanduan terhadap barang adalah penyebab penderitaan. Setelah mendapatkan yang diinginkan, mereka akan segera kembali menderita karena muncul keinginan baru. Hal ini terus memburuk karena mereka selalu menginginkan sesuatu yang lain tanpa menyadari akar masalahnya. Kebaikan yang mereka miliki tampak tidak cukup, sementara kebaikan orang lain membuat mereka menderita. Mengapa? Karena mereka merasa seolah apapun yang didapat orang lain diambil dari mereka. Ketika orang lain mendapat mobil baru, alih-alih senang, mereka menderita. Mereka bertanya, kenapa saya tidak punya mobil baru? Ini terjadi karena mereka menganggap keberhasilan orang lain sebagai kerugian bagi diri sendiri. Anda mempunyai mobil yang baik, tapi orang lain punya yang baru. Mengapa mereka punya rumah, suami, anak, atau perhiasan baru? Orang-orang mulai memandang harta orang lain sebagai kerugian mereka, sementara keberuntungan sendiri dianggap kemalangan. Mereka melihat milik orang lain seolah-olah itu merugikan mereka, sedangkan keberuntungan mereka sendiri jadi bencana. Karena kegagalan mereka dalam mengenali kebaikan Hakadosh kepada mereka. Hingga sampai pada titik di mana Taurat mengatakan, orang jahat dalam kesombongannya tidak mencari Tuhan. Semua pikiran jahatnya adalah, tidak ada Tuhan. Seseorang secara harfiah membuat dirinya menjadi seorang ateis. Hanya karena mereka kecanduan terhadap lebih banyak barang, tidak peduli apa yang mereka miliki. Mereka gagal mengenali kebaikan apapun yang mereka miliki, dan mereka sampai pada titik di mana mereka melihat manfaat orang lain sebagai kerugian mereka. Ini adalah alasan pertama mengapa orang menderita. Dan mereka tidak akan pernah bahagia. Mereka tidak akan pernah berhasil dalam hidup. Kecanduan terhadap lebih banyak adalah masalah serius. Ambisi baik jika untuk alasan benar dan tetap puas dengan yang dimiliki, namun harus dikelola bijak. Orang sering salah mengartikan ambisi sebagai kecanduan tanpa sadar. Ini sebenarnya hanya kecanduan untuk lebih, tanpa batas jelas. Mereka terus mengejar lebih banyak, tanpa pernah merasa cukup atau puas dengan yang telah dicapai.
Mentalitas di mana jika Anda menginginkan sesuatu dan tidak mendapatkannya, Anda ingin beralih, pindah, membeli barang baru, menikah, mengatasi rintangan, dan selama tidak mencapainya, Anda merasa sengsara. Ini keadaan menyedihkan. Mengapa? Karena sampai Anda menyadari bahwa dimanapun Anda berada, selama masih hidup Anda harus merasa bahagia. Anda harus bahagia dengan apa yang Anda miliki saat ini. Jika tidak menyadari hal ini, Anda tak akan pernah benar-benar bahagia, bahkan setelah meraih semua yang Anda inginkan. Ketidakmampuan bersyukur atas apa yang telah dimiliki, berarti Anda tak tahu cara bersyukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan segalanya. Karena Anda tidak mengenali pemberiannya, Anda tidak memiliki hubungan nyata dengan Sang Pencipta. Jika Anda tidak mengenali apa yang Hakadosh berikan, berarti Anda tidak memiliki hubungan sejati dengannya. Sebaliknya, Anda hanya memiliki hubungan dengan benda-benda dan ilusi. Dan investasi terbesar adalah menginvestasikan ke Cube. Saya mendorong Anda membuka hati, dompet, dan mendukung tujuan ini dengan berdonasi. Anda membantu orang lain dan membuka pintu berkah ilahi dengan menempatkan anak-anak Hashem di jalur yang benar. Mari membuat perbedaan bersama satu orang pada satu waktu. Terima kasih, semoga Hashem memberkati semua sponsor dan membantu organisasi Bezrat Hashem berkembang.